Hai, jumpa lagi dengan Fastest solusi cepat matematika. Ya, pada kesempatan kali ini Fastest akan membahas tentang rata-rata gabungan ya. Ini soal tentang khusus rata-rata gabungan. Ini karena ada banyak request yang minta pembahasan tentang soal seperti ini ya. Ini adalah soal untuk persiapan UNBK Matematika SMP MTS tahun tahun ini dan tahun yang akan datang. Oke, sekarang kita lihat nanti soal ini ada soal HOTS-nya ya nanti di nomor yang akhir-akhir. Jadi silahkan kalau mau dicoba dikerjakan di pending dulu videonya, kemudian dicoba dikerjakan ya. Kalau tidak ketemu jawabannya atau belum pas jawabannya, nanti dicocokkan dengan pembahasannya biar nanti kalian semakin bisa ya. Jadi ada 6 soal ya yang saya berikan untuk sesi kali ini karena ini penting banget ya. Ada soal terbaru, ini ada nomor 5 dan 6, ini adalah soal baru ya, belum pernah keluar, tapi ini diinformasikan dari bedah SKL atau bedah kisi-kisi UN, ini akan keluar di tahun ini ya. Baik, sekarang kita mulai pembahasannya di nomor 1 dulu ya. Rata-rata nilai 16 siswa adalah 65. 16 siswa adalah 65, kemudian setelah 4 siswa mengikuti ujian susulan, rata-ratanya menjadi 63. Nilai rata-rata 4 siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut adalah, nah ini rata-rata gabungan ya, jadi kita gunakan rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan itu rumusnya adalah X gap ya. Rata-rata gabungan itu sama dengan F1, F itu adalah frekuensi atau banyaknya siswa kelompok yang pertama dikalikan rata-ratanya kelompok yang pertama, kemudian ditambah dengan banyak siswa yang kedua atau kelompok anak yang kedua F2 dikalikan dengan rata-ratanya anak kelompok yang kedua dibagi dengan seluruh anak yang ada. Kelompok pertama jumlahnya adalah F1, kemudian F2 itu kelompok anak yang kedua. Jadi rumus rata-rata gabungan adalah ini ya. Oke, sekarang kita masukkan, kita sesuaikan dengan soalnya ya. Rata-rata nilai 16 siswa adalah 65. Berarti kelompok yang pertama itu F1 itu adalah 16 siswa, itu dikalikan dengan rata-ratanya 65. Berarti 16 kali 65. Ditambah karena ini mengikuti susulan kan berarti masuk ya. Jadi susulan itu berarti menjadi 1, digabung ya. Digabung dengan 4 siswa, 4 siswa, kemudian dikalikan dengan rata-ratanya. Rata-rata nilai 4 siswa yang mengikuti ujian susulan itu adalah, karena ini yang ditanyakan berarti ini dimisalkan dengan X saja ya. Ya, ini kita nggak tahu nilai rata-ratanya yang 4 siswa ini karena yang ditanyakan ya. Kemudian dibagi dengan F1, F1 adalah 16, kemudian ditambah F2, F2-nya adalah 4. Itu rata-ratanya menjadi, ini ada kata menjadi kan, menjadi 63. Berarti ini rata-ratanya jadinya adalah 63 setelah ditambah 4 anak ini ya. Sekarang kita kalikan ya. 6 kali 5 kali 6 adalah 30, nyimpan 3, kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh, 36 tambah ini 16 ya. 36 tambah berapa? 36 tambah 5 itu adalah 41. 41 tambah 4 berarti 44 ya. Nyimpan 4 berarti ini 10 ya. 6 kali 1 kan 6 tambah 4 10. Kemudian ditambah dengan 4x ya, tetap 4x sama dengan 63. Ini artinya diapakan? Dikalikan ya. 16 tambah 4 itu adalah 20, berarti kali 20 ya, dikalikan silang ya, 63 kali 20, 16 tambah 4 itu 20. Kemudian kita lihat di sini 4x nilainya sama dengan 63 kali 20 berarti 0, kemudian 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 6 adalah 12 ya. Kemudian 1040 nya ini pindah ruas jadinya dikurangi ya, 1040 berarti 4x nilainya sama dengan 0 kurangi 0 berarti 0, 6 kurangi 4 itu 2, kemudian ya, kemudian 2 kurangi 6 berarti 2 ya, 220. Kalau gitu X-nya sama dengan 220 bagi 4 ya. 20 bagi 4 itu adalah 5, kemudian 20 bagi 4 5. Berarti rata-rata kelompok anak yang kedua itu adalah 55, yaitu jawabannya yang A. Ya, ini dengan cara menggunakan cara biasa ya. Kalau dengan cara luar biasa gimana caranya? Caranya begini ya, kalau dengan cara luar biasa. Kita buat asas keseimbangan ya.
Yang pertama adalah 16 anak ya. 16 anak itu rata-ratanya adalah 65. Di sini 65. Kemudian yang 4 anak, 4 anak ini rata-ratanya tidak tahu, ini ditanyakan ya. Kemudian di tengah itu adalah rata-rata gabungan. Di sini rata-rata gabungannya adalah 63 ya. Jadi ada 16 sama berapa? 4. Nah, sekarang kita buat perbandingannya ya. Campuran, asas campuran nanti ini ya, karena ini gabungan. Jadi rata-rata campuran. 65 jadi 63 itu kan berarti selisihnya 2. Ya, kemudian ini selisihnya berapa? Dilihat dari atasnya. Ini yang atas angka berapa? 4. 4 jadi 2 itu berarti dibagi 2. Dari atas ke bawah dibagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini juga bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8 ya. Tinggal dikurangi ya, berarti 62 kurangi 2 ya. 65 kurangi 2 adalah 63. 63 kurangi 8 itu adalah 55. Berarti jawabannya 55 ya. Silakan boleh pakai cara biasa, nggak masalah. Kemudian kalau bisa pakai cara ini juga lebih baik ya, lebih cepat ya. Oke, demikian pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Di suatu kelas, rata-rata nilai ulangan siswa perempuan itu adalah 90, nilai rata-rata ulangan laki-laki itu adalah 75, dan nilai rata-rata ulangan kelas tersebut berarti rata-rata gabungannya ya 81. Jika banyak siswa tersebut adalah 25 orang, banyak siswa perempuannya adalah berapa? Ini pakailah rata-rata gabungan. Kalau mau pakai rumus sama dengan cara nomor 1 ya. Nanti jadinya adalah perempuan dikalikan dengan rata-ratanya yaitu 90 ditambah dengan laki-laki dikalikan rata-ratanya adalah 75 dibagi dengan laki-lakinya nggak tahu, perempuannya nggak tahu, nilainya sama dengan 81 ya. Diuraikan seperti ini juga boleh ya. Kemudian dikalikan berarti 90P ditambah dengan 75L nilainya sama dengan kalikan silang berarti 81L ditambah 81P ya. Kemudian dikelompokkan yang sama ya. Ini yang P sama dengan yang P berarti 90P dikurangi karena pindah ruas ya 81P, kemudian di sini 81L dikurangi dengan 75L berarti 90 kurangi 8 itu adalah 9P sama dengan 81 kurangi 75 berarti 6 ya, 6L. Berarti kalau disederhanakan itu nanti masing-masing dibagi 3 ya. Nah, ini gini aja, P banding L ya, P banding L itu sama dengan berlaku kali silang kan. Nah, berarti ini 9, sini adalah 6 ya, kali silang. 9 kali P adalah 9P, 6 kali L adalah 6L. Berarti perbandingannya adalah 2 banding 3 ya. Ini perbandingannya 2 banding 3. Untuk mencari perbandingan ini tidak harus menggunakan cara biasa. Dengan cara seperti tadi ya, asas campuran juga boleh ya. Caranya seperti tadi. Perempuan itu nilainya sama dengan berapa? Perempuannya itu adalah 90 ya, rata-ratanya 90. Kemudian laki-laki rata-ratanya adalah 75 ya. Kemudian rata-rata gabungannya adalah 81 ya. Kemudian kita cari selisihnya aja langsung ya. Berarti 90 kurangi 81 itu adalah 9, kemudian 81 kurangi 75 itu adalah 6 ya. Jadi ini adalah 9 sama 6, berarti perempuannya adalah 6, laki-lakinya adalah 9. Berarti perbandingannya kalau disederhanakan bisa ya, masing-masing bagi 3 dapat 2, ini bagi 3 dapat 3. Jadi perbandingan antara perempuan banding laki-laki itu adalah 2 banding 3. Perempuan 2, laki-laki 3. Sama ya, deal. Berarti perbandingannya adalah 2 banding 3. Ini baru mencari perbandingan. Boleh mau pakai cara biasa, dengan cara ini juga bisa. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah banyak siswa perempuan ya. Perempuan itu berarti di sini perempuannya adalah 2, laki-lakinya 3. Berarti yang ditanyakan adalah perempuan itu nilainya sama dengan 2 karena perempuannya 2 ya. Dibagi dengan apa ini? Yang diketahui 25 orang. 25 orang. 25 orang itu punya siapa? 25 orang itu adalah jika banyak siswa dalam kelas tersebut. Berarti laki-laki dan perempuan semuanya. Berarti laki-lakinya 3, perempuannya 2 dijumlahkan ya. 2 tambah 3 berarti di sini adalah 5. Jadi 25 itu adalah punyanya laki-laki dan perempuan ini. Kita coret ya, 25 bagi 5 itu adalah dapat 5. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10 orang ya. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ya, masih bersama Fast Test Math, solusi cepat matematika. Kita masuk ke nomor 3. Nilai rata-rata ulangan harian matematika dari 28 siswa adalah 6,5. Jika digabungkan dengan 4 siswa yang nilai rata-ratanya 7,3, maka
rata-rata sekarang adalah berarti yang ditanyakan rata-rata gabungan. Kalau rata-rata gabungan jangan pakai model silang-silang ya, campuran jangan. Tapi pakailah rumus biasa saja, rata-rata gabungan. Karena yang ditanyakan rata-rata gabungan. X gab gitu ya, rata-rata gabungan. Rata-rata gabungannya itu ya hilang. Rata-rata gabungan berarti nilainya sama dengan F1 kali X1. Berarti yang pertama dikalikan aja. Berarti banyaknya anak kelompok pertama dikalikan dengan rata-ratanya yaitu 6,5 ditambah dengan kelompok yang kedua itu adalah 4 siswa, kemudian rata-ratanya adalah 7,3 dibagi dengan seluruh anaknya yaitu 28 ditambah 4 ya. Berarti langsung aja 28 tambah 4 itu adalah 32 ya. Oke, kita kalikan dulu, berarti 28 kali 6,5 berarti 8 kali 5 itu adalah 40, nyimpan 4, kemudian kali dekat jauh kali jauh ya, berarti 8 kali 6 itu adalah 48 tambah 10 58 tambah 4 berarti 62, nyimpan 6 ya, berarti 6 kali 2 18 12 tambah 6 berarti 18 ya. Oke, berarti komanya 1 di belakang ya, kemudian ditambah dengan 4 kali 7,3 berarti 3 kali 4 itu adalah 12, simpan 1 ya, berarti 4 kali 7 28 tambah 1 29, komanya di belakang 1 dibagi dengan 32, nilainya sama dengan di belakang komanya kita jumlahkan berarti 2, kemudian 9 tambah 2 itu 11, nyimpan 1 ya, nyimpan 1 di sini ya, kemudian 11 juga, nyimpan 1 berarti 2 dibagi dengan 32. 211,2 bagi 32. Kalau misalkan agak kesulitan kita kecilkan angkanya ya, masing-masing dibagi 2. Dibagi 2 2000, kalau dibagi 2 1000. 112 kalau dibagi berarti 56 ya, dibagi 2 berarti 16 ya, dikecilkan lagi dibagi 2 lagi nggak apa-apa, 1000 bagi 2 itu 500 ya, kemudian 56 bagi 2 itu 28 ya, 28 dibagi dengan bagi 2 dapat 8 ya, berarti nilainya sama dengan ini koma, tapi koma berarti di sini koma ya. 52 bagi 8 itu adalah 6, kan yang dipakai 48, 52 kurang 48 itu adalah 4, 48 bagi 8 adalah 6, berarti di belakangnya koma 1, berarti 6,6, jawabannya adalah yang A. Ya, masih bersama Fast Test Math, solusi cepat matematika. Sekarang kita masuk ke nomor 4 ya, dibaca dulu soalnya. Berat rata-rata 6 pemain itu adalah 64 kg. Jika salah satu pemain mengundurkan diri, berat pemain yang ada sekarang adalah 60, 64, 65, 67, 70 kg. Berat badan pemain yang mengundurkan diri tersebut adalah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5, berarti kan harusnya 6 ya, yang satu belum tertulis berarti nggak tahu ya. Berarti rata-rata itu berarti kalau ada data seperti ini berarti jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data ya, itu dijumlahkan aja, berarti 60 ya, 60 ditambah dengan 64, kemudian ditambah dengan 65, kemudian ditambah dengan 67, ditambah dengan 70, ditambah dengan X yang mengundurkan diri ini nggak tahu, karena ini seluruhnya ada 6 data kan, 6 peserta, nilainya rata-ratanya itu adalah 64, jadi 64 itu adalah rata-ratanya ya. Berarti kita mencari X, sama halnya mencari X ya, bukan berarti ini dikurangi ya, mengundurkan diri itu bukan berarti dikurangi X ya, ini tetap menjumlahkan 6 peserta ini ya, karena di sini adalah rata-ratanya 6 orang ya, jadi seluruhnya dijumlahkan bagi 6 dikurangi 64. Kalau misalkan dikurangi berarti ini tidak jadi 6 tapi 5 ya, padahal di sini kan 5 untuk yang rata-rata 5 pemain kan nggak ada, yang ada kan 6 pemain, berarti tetap ini di sini nggak dikurangi tapi ditambah ya. Jadi sekarang dijumlahkan ya, kita hitung satuannya dulu aja. 0 tambah 4 berarti 4 tambah 5 4 tambah 5 9, 9 tambah 7 16 ya, berarti 16. Nyimpan 1 ya, nyimpan 1. Kemudian 1 tambah 6 7, 7 tambah 6 13, 13 tambah 6 berarti 19, 25, 25 tambah 7, 25 tambah 7 itu berarti 32 ya, 32. Kemudian tambah X ya, tambah X, nilainya sama dengan ini dikalikan silang ya, dikalikan ya, berarti jadinya 64 kali 6, 6 kali 4 itu adalah 24, nyimpan 2 ya, berarti 6 kali 6 36 tambah 2 berarti 38, berarti X nya itu sama dengan 384 dikurangi 326, berarti X sama dengan 4 kurangi 6 nggak bisa, berarti 14 kurangi 6 adalah 8 ya, pinjam 1 jadinya tinggal 7, 7 kurangi 2 adalah 5 ya.
berarti 58. Jadi jawabannya adalah A, 58. Ya, kita lanjut ke nomor 5. Rata-rata berat badan 40 siswa adalah 40 siswa itu rata-ratanya 52. Setelah diteliti ulang terjadi kesalahan tulis, yaitu tertulis 14 kg dan 46 kg. Seharusnya itu adalah 54 dan 56 ya, seharusnya. Rata-rata berat badan tersebut setelah diperbaiki adalah berarti rata-rata yang benar ya. Jadi nanti ini adalah termasuk soal kategori HOTS ya. Ini adalah kategori HOTS. Soal tentang statistika. Yang pertama berarti kita lihat dulu, rata-rata itu kan berarti banyaknya anak dikalikan rata-ratanya, berarti 40 ya. 40 dikalikan dengan rata-ratanya adalah 52. Kemudian terjadi kesalahan, berarti kita supaya nanti yang salah itu jadi benar, berarti yang salah ini dikurangi ya, diganti. Berarti yang salah ini dikurangi. Yang salah tulis itu adalah 14, berarti artinya ini dikurangi 14, kemudian dikurangi lagi dengan 46, kemudian diganti yang baru. Diganti berarti yang baru masuk, berarti ditambah dengan 54 ya. Ini dikurangi masuk 54, kemudian yang ini dikurangi masuk lagi 56, diganti yang baru ya. Sehingga datanya tetap utuh, yaitu tetap 40 ya, karena ini kurangi 2 masuk 2 kan tetap 40, jadi 40 ya. Tinggal menghitung aja, berarti nilainya sama dengan ya, ini kalau kita hitung negatif 14 negatif 46, kalau dijumlahkan negatif 60 ya, negatif 60. Kemudian ini kalau dijumlahkan 56 tambah 54 itu 110. Tinggal dikalikan dulu yang ini, berarti 52 kali 40, 5 kali 0 berarti 5 kali 0, 2 kali 0 adalah 0, kemudian tinggal 52 kali 4 ya, 2 kali 4 itu 8, kemudian 5 kali 4 20, berarti 2080, kemudian 110 dikurangi 60, berarti ditambah dengan 50 ya, 110 kurangi 60 kan 50, dibagi dengan 40, berarti nilainya sama dengan 80 tambah 50, berarti 130. 2130 dibagi dengan 40, coret nolnya 1 ya, berarti nilainya sama dengan 20 bagi 4 itu adalah 5, yang dipakai kan 20 sisanya 13, berarti 13 bagi 4 itu adalah 3, kan yang pakai 12 sisanya 1 ya, pinjam 1 jadinya koma ya, jadinya 10 bagi 4 itu adalah 2, sisanya 2, 20 bagi 4 itu 5, berarti 53,25, 53,25 itu jawabannya yang C. Baik, sekarang kita masuk ke nomor terakhir ya, nomor 6, khusus untuk soal rata-rata gabungan. Kita baca dulu soalnya. Rudi 6 kali ulangan dengan nilai rata-ratanya adalah 70. Dari 6 nilai tersebut hanya ada 1 nilai tertinggi dan 5 nilai lainnya sama. Jika selisih nilai tertinggi dan terendahnya 18, nilai tertinggi yang diperoleh Rudi adalah, ini termasuk kategori soal HOTS ya. Jadi HOTS ini butuh penalaran ya. 6 kali ulangan, kita nggak tahu ulangannya itu nilainya berapa saja, tapi rata-ratanya adalah 70. Dan dari 6 nilai tersebut hanya ada 1 nilai tertinggi dan 5 lainnya sama. Ini kata kuncinya. 5 nilai lainnya sama. Misalkan yang 5 itu nilainya X ya, berarti X ditambah X ditambah X ditambah X ditambah X sebanyak 5 nilai lainnya itu sama, 5 nilai lainnya sama, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nilainya sama, kemudian ditambah yang tertinggi satunya kan, hanya ada 1 ya, yang 1 nilainya tertinggi ya, tertinggi. Nah berarti tertingginya karena selisih tertinggi dan terendahnya itu, misalkan ini terendahnya 18, berarti otomatis kalau lainnya itu adalah X ya, berarti yang tertingginya pastinya adalah X tambah 18 ya, karena ini jadinya nilai terendah 5 ini ya. Jadi hanya ada 2 macam nilai, yaitu tertinggi dan terendah. Jadi yang X itu adalah yang terendah, kemudian yang tertinggi yang ditanyakan. Jadi yang tertinggi karena selisihnya ya, selisihnya itu adalah 18, berarti yang tertinggi itu adalah X ditambah 18 ya. Jadi yang tertinggi itu adalah yang ini, yang terakhir, kemudian yang 5 ini adalah nilai terendah karena nilainya sama gitu ya. Dibagi dengan seluruh ya, seluruhnya 6 kali, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dibagi 6 nilainya sama dengan 70 ya. Tinggal kita hitung ya, X nya dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6X, kemudian ditambah dengan di sini berapa, 18 sama dengan dikali silang ya, 70 kali 6 itu berarti 420, kemudian 6X nilainya sama dengan 420 dikurangi 18 ya, berarti 6X sama dengan 0 kurangi 10 kurangi 8 berarti 2, pinjam 1 kan berarti tinggal 402 ya. 402 dibagi 6, 402 bagi 6 itu berapa? Supaya kita
X nilainya sama dengan 40 bagi 6 itu dapatnya 6. Kan 36 yang dipakai, berarti sisanya adalah 4. 42 bagi 6 itu 7 ya. Berarti X-nya sama dengan 67. Itu baru nilai X-nya kan. Yang ditanyakan itu bukan X-nya, yang ditanyakan adalah nilai tertinggi ya. Nilai tertinggi itu berarti apa? Nilai tertinggi itu kan X ditambah 18 ya. Berarti nilainya sama dengan 67 ditambah dengan 18. Berarti 7 tambah 8 itu adalah 15, nyimpan 1 berarti 8 ya. 85 itu adalah nilai tertingginya, yaitu jawabannya yang B. Atau boleh dengan cara menggunakan permisalan yang lain ya. Misalkan nilai ini ya, yang terendah itu adalah A, kemudian yang ini B juga boleh. Sama aja nanti hasilnya sama ya. Ya demikian pembahasan untuk soal model rata-rata gabungan yang mungkin ini ada yang baru. Jadi nomor 6 ini termasuk yang baru, belum pernah keluar, dan ini dari informasi yang saya dapat dari bedah SKL, bedah kisi-kisi, soal nomor 6 ini akan keluar ya. Dipelajari, dipahami biar nanti ketika keluar kalian tidak rugi ya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya, dapat nilai yang bagus ya, dapat nilai 100 untuk matematika. Tetap kunjungi di Fastest nanti untuk yang SMA juga tetap nanti kita akan bahas soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.